يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin, muslimat yang berbahagia, saya mohon maaf dalam beberapa hari ini tidak dapat sambung pengajian. Ada beberapa hal yang menyebabkan tertangguh. Insyaallah malam ini kita akan sambung kembali kitab Haqa'iq An-Tasawuf. Kita masih bincang di al-bab ats-tsani, bab kedua ya, tentang al-manhajul amali fi tasawuf. Tentang apa dia? Metode praktikal atau dasar-dasar tarbiyah, di mana tasawuf adalah sebuah manhaj, ya, sebuah program katakan. Dan tariqah itu adalah madrasah. Di dalam madrasah itu ada syekh, ada guru, dan ada murid. Jika ada guru, ada murid, maka berarti ada manhaj, di mana syekh mendidik si murid itu berdasarkan manhaj ini. Dan manhaj yang dalam kitab Haqa'iq An-Tasawuf ada 8 manhaj. Dengan kata lain ada 8 asal, usul, dasar. Ya, di mana dasar-dasar ini adalah merupakan satu metode. Ya, metode yang dilakukan oleh guru kepada si murid untuk mentarbiyah. Kita sudah bincang pasal suhbah, namun kemudian yang kedua adalah al-warith al-muhammadi, tentang mursyid, ya, tentang tentang murabbi, mursyid, syekh, ya, di mana kita sebelum masuk ke dalam sebuah tarikat, kita mesti tahu tujuan kita. Setelah itu, maka kita mesti tahu juga siapa yang akan kita pilih untuk menjadi guru kita. Taib. Mari kita mengikuti pandangan Syekh Abdul Qadir Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-bahthu 'anil warithil Muhammadi, mencari waris Muhammadi, mencari mursyid yani. Mimma sabaqa yatabayyana ahamiyatu suhbatil waris al-Muhammadi litaraqi fi madarijil kamal wa talaqi durusil adabi wal fadail wa iktisyafil uyubil khafiyah wal amradil qalbiyah. Dari apa yang telah terdahulu, nyata bahwa suhbah, nyata akan pentingnya suhbah kepada waris Muhammadi, kepada al-mursyid, untuk tarakki, untuk meningkatkan rohani dalam tingkat-tingkat kesempurnaan. Dan talaqi, yakni mendapatkan pelajaran-pelajaran adab dan nilai-nilai mulia, serta menyingkap aib yang tersembunyi dan penyakit hati. Itu salah satu pentingnya suhbah yang kita sudah bahas tentang suhbah, definisinya, kepentingannya, dan dalil-dalilnya menurut Al-Quran dan hadis, dan juga perkataan
seluruh ulama dalam bidang masing-masing. Walakin qad yas'alu sa'ilun kaifal ihtida'u ilaih wal wusulu ila ma'rifatih wa ma hiya syurutuhu wa awsafuh. Namun terkadang ada orang yang bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting ya, untuk kita juga mengetahui bagaimana setelah kita mengetahui pentingnya suhbah, kepada siapa kita bersuhbah. Itu kepada al-waris Muhammadi. Maka timbul pertanyaan, kaifa al-ihtida'u ilaih? Bagaimana caranya untuk bagaimana al-ihtida, artinya mencari petunjuk kepadanya. Adakah petunjuk-petunjuk untuk mengenali mereka, ya, untuk mengetahui mereka, untuk dapat atau jumpa kepada mereka. Wal usul ila ma'rifati, dan sampai kepada mengenalnya. Bagaimana itu caranya? Dan adakah syaratnya? Dan adakah sifat-sifatnya yang boleh kita kenali? Namun Sidi Al-Imam Abdul Qadir Isa sebelum menjawab soalan itu, maka beliau memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kata beliau yang pertama, hina yash'uru at-talibu bihajatihi ilaihi kasyu'uril marid bihajatihi ila at-tabib. Alaihi an yasduqa al-azm wa yusahhiha an-niyyah wa yattajiha ila Allah Ta'ala biqalbin dhari'in munkasir. Yunadihi fi jawfil lail wa yad'uhu fi sujudihi wa aqabi salatihi. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa awsilni ila man yusiluni ilaik. Pertama kata beliau, ketika seorang talib merasakan keperluannya kepada waris Muhammadi, mursyid, perasaan itu digambarkan seperti perasaan seorang yang sakit perlu kepada dokter. Maka dia mesti membulatkan tekad, membetulkan tekad itu, betul tak? Ya, dan memperbaiki niatnya. Dan kemudian juga mesti hatinya tawajuh, ya, menghadap kepada Allah, ya, dengan hati yang tunduk dan dengan hati yang betul-betul menginginkan sembuh, ya, dengan hati yang munkasir, hati yang sedih. Kemudian dia memanggil Allah, ya, di tengah malam, berdoa kepadanya di sujudnya dan setiap selepas sholatnya, ya, dengan doa Allahumma dullani ala man yaduluni alaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang akan menunjukkanku kepadamu. Dan ausilni, dan sampaikanlah aku kepada orang yang yusiluni ilaik, yang menyampaikan kepadamu. Kita dah bahas dalam kitab suhbah bahwa untuk menjumpai dalil, yakni al-waris atau al-wali, memang tak ada jalannya. Maka pertama kali yang perlu diperbaiki adalah kesidikan kita. Ingin Allah. Ya. Seperti orang sakit, ingin sembuh. Karena obat itu hanya Allah. Yang kedua, alaihi an yabhasa fi baladi. Maka dia wajib mulai mencari itu. Mencari di negerinya. Wa yufattish wa yas'al anil mursyid bi diqqatin wa intibahin. Dan dia mencari dan bertanya tentang mursyid secara detail, dan juga dengan cara yang intibah, dengan sadar sesadar-sadarnya, ya. Jangan sampai tertipu dengan pengaku-ngaku, dan agar niat itu pun tidak salah. Ghairu multafitin lima yushi'uhu ba'duhum min faqdil mursyidil murabbi fi hadzal zaman. Tanpa menoleh kepada sebagian orang yang menyebarkan tentang apa? Tentang tidak adanya mursyid murabbi di zaman ini. Ada orang yang mengatakan begitu. Ya. Sungguh kita meragukan akidahnya. Ya. Ya, setelah kemudian ternyata yang seolah-olah dia bicara seperti alim, padahal itu menunjukkan jahil. Karena Allah akan tetap ada dan beri petunjuk. Apabila Allah memberi petunjuk, berarti ya, ada majharnya, ada mazharnya, katakanlah ada hukum sebab akibatnya yang Allah ciptakan, yang menyebabkan, yang menjadi sebab kita untuk sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, mengenal ilmu Allah,
dan menyembah Allah dan katakan menuju kepada kebenaran. Nah, jika orang mengatakan tidak ada, bagaimana secara logikanya, ya? Secara akalnya itu? Apakah Allah memang sudah tidak mampu? Ya. Keinginan artinya Allah tidak mampu menciptakan atau ya menjadikan hambanya sebagai dalil, sebagai mursyid, sebagai petunjuk, sebagai dai. Ya, disebabkan dunia ini sudah rusak, jadi Allah kalah dengan keadaan dunia. Nah, ini kan tidak perlu kita berpanjang lah, itu sebab kata Sidi Abdul Qadir sudah tidak perlu lagi melirik ya, perkataan mereka. Fa idza lam yajid ahadan fi madinati falyabhas anhu fi mudinin ukhra. Jika ia tidak mendapatkan satupun di kotanya, maka dia mencari di kota-kota lain. Ala taral maridha yusafir ila baldatin saniyah litadawi ila lam yajid at-tabib al-mukhtas. Bukankah engkau melihat orang sakit ya, pergi ke negara lain untuk berobat ketika ia tidak mendapatkan dokter spesialis? Aw hina ya'jizu attiba'u madinatihi an tashkhisi da'i. Atau ketika dokter-dokter di kotanya tidak mampu untuk mengobati penyakit itu, wa ma'rifati dawaihi, dan mengetahui obatnya. Wa mudawatul arwah tahtaju ila atibba'i amhara min atibba'il ajsam. Nah, sedangkan mengobati rohani itu sangat, artinya lebih memerlukan kepada dokter yang lebih mahir dari sekedar dokter jasad. Maka lebih perlu lagi untuk mencari jika di kotanya tidak ada, di kampungnya tidak ada. Mungkin dulu ada, wafat, kemudian tidak ada, ya berarti ada di tempat lain, ada di kota lain, ada di daerah lain. Ya. Nah, itu wajib. Nah, apabila ini sudah betul, dua muqaddimah ini, dua permulaan ini, baru kita mengenal syarat-syaratnya. Jadi jalan untuk menemui mereka adalah mulai dari hati dulu, sidik. Karena kalau keinginannya macam-macam, dia akan bertemu kepada macam yang diingini itu. Nah, oleh karena itu Sidi Abdul Qadir radhiyallahu an, beliau mengatakan walil mursyidi syurutun la budda minha hatta yata'ahala lil irsyadin nas wa hiya arba'ah. Mursyid mempunyai syarat yang mesti dimiliki oleh mursyid sehingga dia mampu untuk membimbing manusia, dan itu ada 4 syarat. Pertama, an yakuna aliman bil faraidil ainiyah. Dia seorang alim terhadap fardu-fardu ain. Yang kedua, an yakuna arifan billahi ta'ala. Dia adalah seorang yang arif, mengenal Allah. Dan yang ketiga, an yakuna khabiran bi taraiki tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Dia seorang khabir yang berpengalaman, yang mahir, yang khabir yakni. Ya. Betul-betul dia berpengalaman akan cara-cara membersihkan nafsu dan berpengalaman tentang sarana-sarana mentarbiyah nafsu. Dan yang keempat, ini yang juga paling penting, an yakuna ma'dzunan bil irsyad min syaikhi. Dia mendapat izin irsyad dari gurunya. Nah, ini sekarang beliau akan memerincikan, artinya mensarahkan lebih panjang lagi tentang syarat-syarat ini. Yang pertama, amma syurutul awal, syarat yang pertama yaitu alim tadi terhadap fardu-fardu ain, fayan bagi an yakunal mursyidu aliman bil faraidil ainiyah. Maka selayaknya yang menjadi mursyid itu alim terhadap fardu ain. Seperti apa? Ke ahkamis salat, was-shaim, was-shaum, was-zakah. Hukum-hukum salat, puasa, dan zakat. In kana malikan lin nisab. Jika dia memiliki harta ya, sampai ke nisab. Wa ahkamil muamalat wal buyu, dan hukum-hukum muamalat wal buyu, dan jual beli. In kana mimman yata'atat tijara, jika dia termasuk orang yang artinya berinteraksi kepada perniagaan dan lain-lain. Ya. Jadi mengetahui hukum hakamnya, ilmunya tentunya. Jika mengetahui ilmunya, maka dia mesti mengetahui dari sumbernya, Al-Quran dan hadis, dan mendapat para ulama. Ya. Paling kurang
Dia menguasai satu mazhab. Al-muhim dia seorang alim. Dan kemudian juga alim dalam bidang apa saja. An yakuna aliman bi aqidati ahli sunnati wal jamaah fi tauhid. Dalam masalah tauhid, dia alim dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, paling kurang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ya'rifu ma yajibu lillah, dia mengetahui apa yang wajib bagi Allah, wa ma yajuz wa ma yastahil, dan yang apa yang boleh dan apa yang mustahil. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global dalil-dalilnya, wa tafsilan atau secara terperinci. Wa kadzalika fi haqqi Rasul alaihi salatu wassalam wa hakadha sair arkanil iman. Begitu juga hak Rasul alaihi salatu wassalam. Dan rukun-rukun iman yang lain, malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir baik dan buruk. Ini syarat yang pertama. Ya, artinya alim bil ulumi syar'iyyah. Yang kedua, wa amma syartus tsani fa yanbaghi an yatahaqqaqa al mursyidu bi aqidati ahli sunnati wal jamaah amalan wa dzauqa ba'da an arifaha ilman wa dirayah. Nah, ini dia seorang yang ma'rifat, yang mempunyai ma'rifat. Artinya ma'rifat bahwa seorang mursyid ini bukan hanya mengetahui, tetapi merealisasikan. Artinya memiliki hakikat, meraih hakikat. Ya. An yatahaqqaq, yani meraih hakikat. Akidah ahli sunnah wal jamaah, baik secara amal dan secara dzauq. Setelah dia mengetahuinya secara ilmu dan secara dirayah. Ya. Secara ilmu, secara riwayat, secara ilmu artinya dia membaca tentang nas-nas kitab-kitab itu, dan dirayah ya juga pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu dan dia mengamalkan ya, akidah ini amalnya amal batin. Ya, artinya mempunyai keyakinan yang mendalam dan lain sebagainya, dan juga mempunyai zauq yang sharih. Artinya apa? Akidah itu dapat meraih atau merealisasikan akidah secara zauq. Artinya begini, iman yang tumbuh dalam diri manusia pertama itu adalah dalam pikirannya, dalam akalnya. Setelah dia menerima informasi tentang Allah melalui wahyu Al-Quran dan hadis, serta keterangan-keterangan para ulama dengan manhajnya. Maka mulai menjadi ideologi pikirannya yang merintahkan anggota tubuh ini untuk berbuat. Ya. Katakan mindsetnya itu sudah terbentuk ilmu akidah. Ini adalah masih dalam batas akal. Namun apabila dia melakukannya berdasarkan akidah yang benar, untuk menyembah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dia lakukan karena Allah, maka baru hidup rohaninya, hidup jiwanya. Artinya dengan tumbuhnya hakikat iman, sifat mulia, akhlak mulia. Nah, baru dia merasakan Allah dengan zauq itu. Ya. Seperti menyabarinya, meridhoinya, mentawakalkannya, mensyukurinya, mengikhlaskannya, dan menerimanya, dan lain sebagainya. Itu zauq. Maka dari situlah yashhadu fi qalbihi wa ruhihi sihhataha. Maka dia menyaksikan imannya di hati, di ruh, akan kesahihannya. Ya, akan kesahihan akidah itu. Wa yashhadu anna Allah wahidun fi dzatihi. Nah, dia menyaksikan zat itu satu. Satu dalam zatnya. Wahid fi sifati. Sifatnya juga satu. Wahid fi af'ali. Maka fiilnya juga satu. Wa yata'arraf ala hadarati asma'illahi ta'ala dzauqan wa syuhuda. Mulai dia mengenal kepada hadarat nama-nama Allah. Artinya majla, nama-nama Allah, surah, nama-nama Allah. Artinya segala ciptaan alam semesta ini Allah yang melakukannya. Apabila Allah yang melakukannya, berarti Allah mempunyai julukan nama, ya, yang menunjukkan apa yang ada di dunia ini adalah datang dari Dia.
Ya, kalau kita melihat lukisan pelukis, kalau melihat tulisan penulis, kalau kita lihat binaan pembina, ya, mempunyai nama-nama itu. Ya. Maka dia menyaksikan bahwa apa yang terjadi hanyalah ya, perkenalan, artinya hanyalah penerangan, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini secara zauq dan secara syuhud. Wa yarju'aha ila hadratil jami'ah, dan dia mampu mengembalikan semua itu kepada hadrah al-jami'ah, yaitu zat. Itu kepada zat Allah. Wa la yastabi alaihi ta'addudul hadarat, dan tidak akan merancukan, mengkelirukan ke atasnya bilangan hadarah. Bilangan majelis surah ciptaan Allah tidak akan merancukan dia bahwa Allah banyak, Allah tunggal. Itulah yang dimaksud orang sufi, dia menyaksikan Allah di mana-mana, bukan Allah banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka berbicara itu setelah mereka menerima secara akal, secara ilmu, secara pemikiran bahwa Allah tunggal. Namun ketika dia menyaksikan dengan hati, ketunggalan itu dapat dilihat dari banyaknya ciptaan. Tidak ada yang melakukannya kecuali Allah. Itu maksudnya tunggal. Ya, bukan menunggalkan bilangan. Ini menunggalkan bilangan ini masih otak udang. Ya, artinya masih budak kecil. Ya, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah itu bukan bilangan. Ya, tetapi adalah kekuasaannya, kehendaknya. Ya, melihat kepada banyaknya hadarat, banyaknya majlah, banyaknya surah, banyaknya ciptaan. Karena ta'addudul hadarat la yadullu ala ta'addudiz zat. Karena banyaknya hadarat, bilangan majlah, bilangan surah, bilangan haribaan, itu tidak menunjukkan bilangan zat. Artinya mereka orang yang telah arif, ma'rifah kepada Allah, dimanapun dia berada dalam haribaan Allah. Ya. Baik dia melihat hadrah itu ya, di luar dirinya atau di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan para aulia itu daiman fi hadratillah. Ya. Dia senantiasa di dalam hadirat Allah. Mungkin kalau kita jika belum memiliki makrifat, kita baru merasa di dalam haribaan Allah itu jika di dalam sholat, di dalam zikir, di dalam ibadah. Jika di luar, seolah-olah kita ya, lari keluar dari Allah. Inilah tanda bahwa dia tidak makrifat. Nah yang ketiga, amma syartus salis. Adapun syarat yang ketiga, fala budda an yakuna qad zakka nafsah ala yadin murabbin wa mursyid. Yang ketiga ini, dia telah membersihkan dirinya ya, atas bimbingan murabbi dan mursyid. Khabara maratiban nafs wa amradaha wa wasawisaha. Maka dia mempunyai pengetahuan, pengalaman ya terhadap maratib nafs. Ya, tahapan-tahapan nafsu, penyakit-penyakitnya dan bisikan-bisikannya. Wa arifa asaliba syaitan wa madakhilaha. Maka dia mengetahui juga cara-cara syaitan serta pintu-pintu masuknya setan. Wa afati kulli marhalatin min marahil syair. Bahkan dia mengetahui gangguan setiap fase-fase perjalanan menuju kepada Allah. Wa tara'iq mu'alajati kulli dzalik. Bahkan dan dia mengetahui juga pengobatan semua itu. Bima yulaimu halata kulli syai'in wa awda'ih. Dengan sesuatu yang sesuai kepada keadaan setiap orang dan kepada keadaan setiap situasi seseorang itu. Artinya dia seorang khabir. Ya, alim, arif, khabir. Arti khabir, dia pernah ditarbiyah. Bukan tiba-tiba seorang mengaku mursyid karena dia dinobatkan di tepi laut oleh Nabi Khidir. Atau dia telah ditabalkan gitu, didaulat, diangkat wali oleh 10 kutub di atas Gunung Jerai atau di atas Gunung Cerme atau di atas Gunung Dieng atau di atas Gunung Himalaya. Tidak. Ya. Ini nanti jika dia mendidik orang,
Orang dia akan menyuruh pergi ke gunung-gunung atau mimpi atau apa. Sama sekali bukan. Ya. Kalaupun itu terjadi pada seseorang, maka itu tidak layak untuk menjadi mursyid. Ya, kalau. Ya. Dan yang keempat, wa amma syartur rabi', fala budda lil mursyid min an yakuna qad ujiza min syaikhi bi hadhihi tarbiyah wa hadha as-sayr. Faman lam yashhad lahu al-ikhtisasiyun bi ilmin yadda'ihi la yuhaqqu lahu an yatasaddara fihi. Nah, syarat yang keempat ini pentingnya. Seorang mursyid itu mesti ia telah diijazahkan dari gurunya. Ya, ijazah tarbiyah ini dan ijazah sair ini. Ya. Maka seseorang yang tidak mendapatkan pengakuan, persaksian oleh pakarnya, oleh ikhtisasnya, oleh spesialisnya tentang ilmu yang dia akui, maka dia tidak patut untuk tampil ya, menjadi seorang spesialis. Ya. Seperti itulah. Ya, Sidi Abdul Qadir mengumpamakannya seperti ahli ikhtisas. Ya, orang spesialis dalam bidang tertentu. Jika dia nak buka klinik misalnya, maka dia mesti ada sijil tuh. Ada satu siag, syahadah tuh. Ya, yang membolehkan, yang membenarkan dia buka klinik. Maka begitu juga seorang mursyid. Dia telah diijazahkan untuk irsyad. Ya. Fal ijazah hiya syahadatu ahliyatil irsyad. Ya, wa hiya zatu sifatihi wa 'alaiha ussisat al-an fikratul madaris wal jami'at. Ijazah itu adalah satu syahadah, satu persaksian ya akan kepakaran, kecakapan, keahlian dia irsyad. Dan kepandaian artinya akan memperolehnya sifat-sifat irsyad itu. Ya, bahkan di atas ijazah inilah sekarang timbulnya idea tentang madrasah jamiah, ada syahadah aja. Dulu tidak ada, yang ada itu di dalam tasawuf. Ketika orang mau irsyad maka ada syahadahnya. Ya. Maka kemudian dulu tidak tertulis, maka kemudian tertulis. Nah, idea tertulis ini ya dari adanya syahadah itu. Ya, dari apa idea ini. Fakama la yajuzu liman la yahmil syahadat at-tib an yaftah iyadatan limudawatil marda wa la yasih li ghairil mujaz fil handasa an yarsum mukhattatan lil bina. Wa kama la yajuzu lil ladzi la yahmil syahadata ahliyati ta'lim an yudarris fil madaris wal jami'at. Fakadzalika la yajuz an yadda'i al-irsyada ghaira ma'dzunin lahu bihi min qibali mursyidin ma'dzunin mu'ahalin yatasil sanaduhum bitasalsul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak boleh orang yang tidak mempunyai syahadah perobatan, kedokteran, membuka klinik untuk mengobati orang sakit. Dan juga tidak boleh selain orang yang diberikan ijazah dalam bidang handasah, engineering. Ya, misalnya untuk menggambar, rancangan pembinaan, tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh orang yang tidak membawa syahadah, kepakaran untuk mengajar, dia mengajar di madrasah-madrasah dan di university. Maka demikian juga tidak boleh orang mengaku-ngaku irsyad tanpa mendapat izin dari pihak mursyid yang diizinkan, yang memang dia berkelayakan, ya, yang sanadnya bersambung secara tasalsul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita melihat pentingnya untuk mengetahui bahwa dia adalah betul atau tidak. Karena orang ramai mengaku-ngaku. Ya. Karena izin irsyad ini berbeda dengan wakil, berbeda dengan naib. Ya. Berbeda, tidak sama. Ya. Apalagi di dalam tarekat Syadziliyah. Di situ ada 3 izin. Pertama, izin untuk menjadi wakil membaiat orang. Mungkin karena terlalu jauh syekhnya, maka dia menunjuk salah satu dan beberapa muridnya untuk menjadi kepanjangan tangan dia untuk membaiat. Ya. Maka dia hanya berkewajiban itu.
Selebihnya hanyalah tugas dia mengajar sebagai yang tua kepada yang muda. Ya. Murid yang senior kepada murid yang junior. Hanya itu. Ya. Maka tidak lebih dari itu, bukan dia orang yang mengirsyad. Ya. Yang kedua, dia mendapat izin, yaitu zikir khas, seperti mengkhalwahkan murid. Ini yang mendapat izin ini pun belum mendapat izin untuk irsyad. Tetapi apabila sudah mendapat izin irsyad, maka dia boleh ya, melakukan atau ya, mendapat izin juga, dua izin yang sebelumnya. Ya, jadi izin irsyad itu sangat penting untuk menjadi, ya katakanlah, untuk mencari guru dalam waris Muhammadi ini, dalam tarbiyah ini. Ya. Ada dalam di Nusantara ini ada istilah wakil talqin, itu sama dengan izin wirdul am. Ya, seorang wakil, atau ada mengistilahkan naib. Tidak penting istilah, ya. Karena memang di dalam tarekat berbeda-beda istilah, tapi maksudnya sama. Untuk mendapat izin irsyad itu tidak mudah. Ya. Tidak berarti bahwa orang sekonyong-konyong ya, baru dia bukan seorang mursyid tetapi mengizinkan irsyad. Ya, tidak boleh. Seorang wakil talqin pun tidak boleh mengizinkan dia kepada orang untuk membentuk wakil talqin. Ya. Nah, maka inilah banyak yang terjadi di mana-mana. Wa kama annahu la yasih minal aqil an yatadawa inda jahil bitib. Sebagaimana juga tidak boleh orang yang berakal ya, mengobati, bukan mengobati, untuk berobat pada orang yang bodoh dalam bidang perobatan. Kadzalika la yajuz lil mar'i an yarkuna ila ghairil mursyidil ma'dzunil mukhtas bitauji wal irsyad. Begitu juga seseorang tidak boleh untuk condong datang kepada orang yang bukan mursyid, yang tidak diizinkan untuk melakukan taujih dan irsyad. Wa kullu man darasal wad al-ilmi fil madi ya'rif qimatal ijazah minal asyakh wa ahammiyata at-talaqi indahum. Setiap orang yang telah mempelajari tentang wadi'il ilmi, ya, tentang masalah keilmuan di masa lalu, dia akan tahu pentingnya ijazah dari guru-guru dan pentingnya talaqi dari mereka, mendapatkan dari mereka langsung. Hatta innahum atlaqu ala man lam ya'khudh ilmahu minal ulama ismus sahafi. Sehingga mereka dulu menyebut orang yang ilmunya bukan mengambil dari ulama dinamakan sahafi. Sahafi itu sahaf. Hanya seorang penulis buku. Ya. Artinya seorang pemberita dari buku. Ya. Bukan dia seorang alim. Li'annahu akhadha ilmahu minas suhuf. Karena dia mengambil ilmunya dari kertas. Wal mutala'atul khasa dan mutala'ah khasa. Nah ini dalam hal irsyad bukan dari buku, tetapi memang dia mendapat izin dari irsyad. Inilah 4 syarat dari seorang mursyid. Ya. Bukan karena dia dididik lama atau dia mempunyai guru banyak. Ya, banyak orang ada saya bayat, dan tidak pernah mengalami tarbiyah. Ya, dikumpulkan bahwa dia punya tarikat sekian, lalu dia layak menjadi mursyid. Nah, ini yang membuat tasawuf jadi rendah. Ya. Jadi ramainya orang yang seperti ini menimbulkan ya, kualitas tasawuf menjadi rusak. Dan orang-orang yang berada dalam tasawuf menjadi bodoh dan tersesat. Dan itulah menimbulkan hinaan
cibiran, ya, perendahan dari ya, luar dari orang lain. Maka penting. Tapi yang pertama itu perbaiki kesidikan dulu. Ya, baru kemudian mencari. Kalau sudah sidik akan bertemu yang 4 ini. Nah, taib. Qala Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Coba, ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Ya, karena orang berdasarkan agama sahabatnya. Wa qad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bidzalik. Ya, Rasulullah pun telah berpesan kepada Ibnu Umar tentang hal itu. Ya Ibnu Umar, dinak innama huwa lahmuka wa damuk fangzur amman ta'khudh, katanya. Ya Ibnu Umar, ya, perhatikan agamamu. Ya, agama hanyalah seumpama daging dan darahmu, maka kamu mesti melihat dari siapa kamu mengambil. Ya. Agama diumpamakan darah daging. Ya. Jika mengambil